Dia tuh manggil saya, dan kalau bisa ini malam jangan tidur. Kalau saya jelasin, kamu nggak bakal ngerti. Tapi menurut Islam, di bulan Ramadan itu ada namanya satu malam istimewa. Mungkin ini malam. Saya kan malam itu malam 27. Oh begitu. Iya deh. Saya kan ikut-ikutan aja. Udah dari rumahnya saya pulang. Nah kebetulan dulu orang tua saya punya usaha pabrik tingkat 2 di Keramat Jati waktu itu. Terus saya pulang, terus kan saya kayak orang tafakur lah. Saya ngerti kiblat kan, tahu kan. Saya diem main gitu, mikirin yang dibilang gitu. Dibilang jangan tidur. Nah lagi saya mikirin gitu, tiba-tiba kira-kira jam, kan saya pulang kira jam 12 kira-kira saya udah jam 1 setengah 2, saya lagi diem, saya nggak tahu bentuknya apa, tangan saya ada yang megang. Nggak mimpi, sadar banget, saya sadar banget. Nah, ini kalau dibilang gaib, saya dituntun ke bawah, saya turun ke itu ada tangga. Nah, satu saya buka wudhu yang biasa anak buah saya wudhu. Padahal nggak terpikiran wudhu. Nggak ada sama sekali. Saya kayak orang dituntun, saya buka wudhunya. Ya Allah, kalau wudhu biasa. Ini kayak begini. Kayak orang mungkin dosa-dosanya dikeluarin lalu semua. Tangan, kaki, kayak dibersihin. Saya ikutin aja. Terus udah selesai, saya naik lagi ke atas. Saya sholat 2 rakaat. Nah, udah kan? Udah selesai subuh. Saya datang ke tempat yang untuk yang Ustadz itu. Oh saya semalam ada kejadian begini. Oh begitu, apa yang terjadi? Ya ceritain, saya begini. Nah gini aja deh, wudhu itu simbol Islam, sholat itu juga simbol Islam. Cuma saya Islam, nggak mungkin saya ngajak kamu, karena Islam itu bukan agama ajakan. Nah kamu mikir aja deh sendiri. Bilang gitu kan? Wah saya mikir, wah bener ya. Ternyata kejadian semua itu membekas benar. Herman Halim mengetahui betul kondisi anaknya yang berada di negeri kanguru tersebut tidak baik. Andrew yang beranjak dewasa mulai sering bercerita dan melakukan hal buruk seperti tawuran dan mabuk-mabukan. Saya merasa khawatir dengan sikap anak saya yang umurnya masih kurang dari 15 tahun namun sudah super nakal seperti itu. Tapi saya juga bingung karena tidak punya pegangan sama sekali. Terlebih anak saya yang satu ini bukan tipe orang yang mudah dibilangin jangan terus tidak melakukan. Dia harus memperoleh jawaban yang pasti dan mendapati argumen yang kuat untuk bisa diyakinkan, ungkap Herman Halim. Karena tingkah anaknya yang super nakal tersebut, Herman sempat pesimistis dengan masa depan sang buah hati. Dari beberapa kali obrolan lewat telepon, Andrew menyatakan bahwa sudah tidak berminat lagi melanjutkan pendidikannya. Andrew tak ingin masuk sekolah SMA apalagi kuliah. Tujuan hidupnya juga nggak jelas. Beruntung walaupun memiliki watak sikap keras kepala, Andrew dan kakaknya tipe orang yang supel dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Mereka tak mau hanya berkutat dengan teman-teman sesama orang Indonesia di Australia. Karena mudah bergaul inilah, Andrew mendapatkan banyak teman. Mulai dari anak asli Australia sampai rekan-rekan perantau dari Hong Kong, Singapura, Malaysia, Eropa bahkan dari negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Iran, Lebanon, dan beberapa negara Islam lainnya. Herman Halim menuturkan bahwa semenjak bergaul dengan banyak teman ini, Andrew sering diajak beribadah teman-temannya secara bergantian. Kadang ke gereja, di hari yang lain ke tempat pemujaan agama lain seperti Hindu dan Buddha. Sampai pada tahun 2000, Andrew menelepon sang ayah dan menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Saat itu saya terkejut saat anak saya bilang, "Pa, aku mau memeluk Islam." Karena wataknya yang harus yakin betul untuk bisa berbuat sesuatu, saya tidak banyak bertanya soal niatnya itu. Saya hanya nanya, "Apa kamu yakin mau jadi Muslim?" Dia jawab, "Yakin," ujarnya. Pertanyaan berikutnya,
tentu saja adalah alasan si bungsu memeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad itu. Tak disangka sang anak mampu memberikan jawaban yang sangat rasional. Dia bilang sudah baca kitab-kitab agama lain. Menurutnya dia, semuanya bagus-bagus. Namun saat hendak menyampaikan ke orang lain, dia bilang susah. Berbeda dengan ajaran Islam, kata dia, lebih mudah disampaikan, ungkapnya. Yang mengejutkan lagi setelah memeluk Islam, Andrew yang dulunya suka berkelahi dan berbuat onar bisa berubah 180 derajat. Sikapnya sangat ramah, santun, lembut dan alim. Takzim Andrew kepada sang ayah terasa kental sekali setiap bertemu maupun berbicara lewat telepon. Andrew bahkan mengutarakan niatnya untuk terus sekolah hingga perguruan tinggi, yang saat ini sudah dibuktikannya dengan lulus sarjana accounting dari University Murdoch, Australia. Perubahan sikap yang terjadi pada anaknya inilah yang membuat Herman Halim penasaran dengan ajaran Islam. Beliau kemudian mencari berbagai referensi dan berdiskusi dengan putranya soal agama Islam. Tadinya, bertahun-tahun keyakinan saya tak jelas. Kadang jadi pemeluk agama Buddha, kadang Nasrani, kadang juga Hindu. Kemudian saya belajar soal Islam dan menemukan kesejukan di sana, ujarnya. Pada tahun 2004, Herman Halim resmi menjadi seorang Muslim. Kisah mualaf astronot Jepang yang mengejutkan dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah mualaf yang paling populer dan mengejutkan dunia adalah Dr. Yoshihide Kozai. Astronot asal Jepang ini menjadi perhatian dunia setelah pernyataannya yang memeluk agama Islam diketahui publik dunia. Dr. Yoshihide Kozai adalah Direktur Observatorium Tokyo, National Astronomical Observatory, yang dianggap sebagai observatorium terhebat kedua di dunia berkat peralatan modern yang dimilikinya. National Astronomical Observatory of Japan adalah sebuah organisasi penelitian astronomi, yang terdiri dari beberapa fasilitas di Jepang serta pengamatan di Hawaii. NAOJ didirikan pada tahun 1988, sebagai penggabungan dari 3 organisasi penelitian yang ada, yaitu Tokyo Astronomical Observatory dari University of Tokyo, International Latitude Observatory of Mizusawa, dan bagian dari Lembaga Penelitian Atmospherics dari Nagoya University. Dalam reformasi Organisasi Penelitian Nasional tahun 2004, NAOJ menjadi sebuah divisi dari National Institutes of Natural Sciences. Dr. Yoshihide Kozai menghabiskan hampir separuh hidupnya untuk meneliti dinamika langit, hingga dikenal sebagai mekanisme Kokusai. Mekanisme ini menggambarkan titik orbit asteroid, yang sekarang digunakan dalam studi tabrakan galaksi dan exoplanets. Dalam pengamatannya terhadap pembentukan bintang, Kozai berasumsi bahwa bintang terbentuk dari asap. Dalam hal ini, asap berkumpul di bagian luar yang terlihat kemerah-merahan, sebagai awal dari kumpulan panas. Asap yang berkumpul dengan kepadatannya yang tinggi menghasilkan sinar, oleh sebab itu, bintang yang bersinar seperti yang kita lihat sekarang, adalah terbentuk dari asap yang menghiasi alam semesta. Para ilmuwan lain menyatakan bahwa itu adalah asap yang berkabut, akan tetapi, Dr. Kozai mengatakan bahwa kabut tidaklah cocok untuk menggambarkan asap tersebut, sebab kabut memiliki sifat dingin yang khas dingin, sedangkan asap kosmis agak panas. Dikabarkan bahwa Dr. Kozai pernah bertamu dengan Syekh Abdul Majid Al-Zindani yang mengemukakan sejumlah ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang awal mula alam semesta dan langit, serta hubungan bumi dan langit. Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menuruti perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Al-Quran Surah Fussilat ayat 11. Ayat Al-Quran tadi membuat Dr. Kozai heran sekaligus takjub,
Apalagi setelah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada 1400 tahun yang lalu, menurut Dr. Kozai bahwa Al-Quran menggambarkan alam semesta seperti yang terlihat dari titik pengamatan tertinggi. Dalam seminar ilmiah di Universitas King Abdul Aziz Arab Saudi itu dihadiri sebagian besar pakar astronomi dan teologi serta para ulama. Dalam seminar ilmiah itu, Dr. Kozai bisa memahami penafsiran-penafsiran Al-Quran yang sangat menakjubkan berkaitan dengan masalah astronomi. Saat itu juga, ilmuwan Jepang itu terbuka hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada Dr. Kozai. Setelah itu, Dr. Kozai berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dr. Kozai berkata kepada para peserta seminar, "Setelah saya hadir di sini, saya mengetahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak fakta ilmiah. Alam dan segala yang berkaitan dengannya dijelaskan dan ditafsirkan di dalam Al-Quran dari sudut pandang yang paling tinggi, sehingga semuanya kini menjadi jelas. Dan saya menyatakan bahwa saya masuk Islam." Demikian, semoga kisah mualaf ini bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Amin ya robbal alamin.